Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, hari ini bertemu lagi dengan pelajaran Ibu ya. Ibu tanya dulu nih, kabarnya gimana? Apa kabar hari ini? Loh, kok lesu semua? Oke, gini aja biar semangat. Kalau misalnya Ibu tanya, apa kabar hari ini? Kalian jawab, Alhamdulillah, luar biasa, sehat semua, tetap ceria. Yang bagian tetap cerianya harus senyum ya, harus senyum semua loh. Masa pagi-pagi kayak gini cemberut? Oke, bisa? Bisa ya? Oke, kita coba. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, sehat semua, tetap ceria. Oke, udah semangat. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, doanya dipimpin sama Ibu ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita, Ibu mau absen dulu nih siapa-siapa yang tidak hadir dan siapa-siapa yang hadir. Oke, kita di kelas 8A ini ada 21 siswa. Oke, Ibu mulai ya. Ana, yang hadir bilang hadir. Ana ada. Terus Bima ada. Terus Budi ada. Doni ada. Terus Dimas ada. Lanjut Vina ada. Gilang ada. Terus Gading mana Gading ada. Kemudian Gala hadir? Nggak ada Gala. Siapa yang tahu kabarnya? Vina, kemana Gala Vina? Izin, kenapa belum menghubungi Ibu ya? Ya udah, Gala izin. Terus Gama hadir. Lanjut ke Ima ada. Ina ada. Kemudian Iin, Jamal ada. Oke. Terus Jaka ada. Jaka ada. Lulu ada. Muhammad Azam ada. Udah ngobrolnya Muhammad Azam. Lanjut ke Muhammad Nizam ada. Putri ada. Raisa ada. Terakhir Widya. Oke, Widya ada. Berarti yang izin di sini Gala ya. Gala izin. Oke, kita udah berdoa, sudah juga absensi. Sekarang sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita, inti pembelajaran kita pada hari ini, kita akan melakukan ice breaking. Apa itu ice breaking? Iya, permainan. Untuk apa itu? Untuk melatih fokus kita, melatih mengembalikan konsentrasi kita dan membuat kita lebih semangat dalam belajar. Jadi di sini Ibu punya ice breaking namanya Malika menari. Ada yang pernah dengar? Ada? Belum? Oke, bentar ya. Aku praktekin dulu. Jadi nama gamenya adalah Malika menari. Jadi gerakannya seperti ini. Malika, ketika kita mengatakan Malika, kita menunjuk diri kita sendiri. Kemudian waktu kita bilang menari seperti ini. Jadi Malika menari. Terus di atas tangannya harus kayak gini. Oke. Lanjut yang terakhir, menara tangannya harus seperti ini. Oke. Kita ulangi, coba sekali ya. Malika menari di atas menara. Gitu, nadanya seperti itu. Tapi nanti yang Ibu sampaikan itu tidak sesuai dengan apa yang Ibu peragakan. Jadi kalian harus konsentrasi mendengar dengan baik apa yang Ibu sampaikan. Jadi gerakan kalian itu harus sesuai dengan apa yang Ibu ucapkan, bukan apa yang Ibu peragakan. Paham? Paham ya? Oke, kita coba. Malika menari di
Anak salah ya. Ayo anak konsentrasi. Ya ulangi sekali lagi ya. Sekali lagi nih. Malika menari di atas menara, menara Malika. Oke, benar. Menari betul ini menari? Salah, Vina salah. Oke, tepuk tangan dulu. Harus konsentrasi ya. Udah lebih semangat? Udah dong. Udah ya, sampai sini ya speakingnya. Pastinya udah semangat. Oke, selesai speaking kita akan masuk ke materi inti pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum masuk ke materinya, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan tentang apa yang akan kita bahas. Jadi hari ini kita akan mengadakan bimbingan klasikal, di mana Ibu akan memberikan materi yang berjudul Mengenal Bahaya Body Shaming. Ayo, siapa yang tahu apa itu body shaming? Ada yang pernah dengar? Atau mungkin ada yang udah melakukan tapi nggak sadar kalau dia udah melakukan hal tersebut? Ada yang tahu? Belum ada nih. Beneran belum ada yang tahu apa itu body shaming. Oke, nggak apa-apa. Ibu kasih tahu ya. Jadi body shaming kita lihat dari artinya aja. Body apa arti body? Fisik atau tubuh atau badan. Jadi body itu artinya fisik, tubuh, badan. Kemudian shaming, apa itu artinya? Mengolok-olokkan atau mempermalukan atau mengkritik. Jadi body shaming itu adalah tindakan di mana seseorang itu mengkritik atau mengomentari fisik diri sendiri ataupun orang lain dengan makna yang negatif. Sampai sini paham? Oke, kalau kayak gitu kita akan lanjut ke slide biar kalian lebih paham terhadap materi yang akan Ibu sampaikan. Ibu tampilkan PPT-nya. Bisa kita lihat di sini. Yang pertama adalah pengertian body shaming. Tadi udah Ibu bahas. Apa itu pengertian body shaming? Iya, benar. Mengkritik dan mengomentari fisik orang lain dengan makna negatif. Itu adalah pengertian dari body shaming. Nah, body shaming itu ternyata ada jenis-jenisnya. Di sini Ibu rangkum menjadi 5 jenis body shaming. Ini di slide selanjutnya. Oke, 5 jenis tindakan body shaming. Yang pertama, biasanya mengenai berat badan. Berat badan merupakan hal yang paling dominan. Biasanya dikritik oleh orang lain atau dikomentari oleh orang lain. Contohnya, badan yang terlalu gemuk misalnya, atau badan yang terlalu kurus misalnya, itu akan menjadi omongan atau gunjingan orang lain, baik terhadap diri kita ataupun terhadap orang lain yang memiliki postur tubuh tersebut. Contoh kalimatnya nih, kok gemuk banget sih, gitu. Padahal itu sepele ya sebenarnya. Atau mungkin, ih kok kurus banget sih, kayak lidi deh, badannya nggak berisi ya, emang nggak makan hati makanya kurus kayak gitu. Mungkin dalam sebagian orang itu cuma candaan atau mungkin gurauan atau sekedar kalimat biasa yang tidak mengandung makna apa-apa. Tetapi di hati orang yang mendengar hal tersebut atau fisik orang yang dikomentari tersebut, dia bisa menyimpan perasaan yang tidak nyaman begitu. Jadi yang pertama tadi apa? Ya, berat badan. Yang kedua, usia. Loh, kok usia, Bu? Emangnya usia juga termasuk body shaming? Iya. Kenapa? Karena untuk orang yang memiliki usia muda seperti kalian ini, ya kan, itu tidak akan menjadi masalah bagi kalian. Tetapi bagi orang-orang yang memiliki usia yang lebih tua, kemudian ada orang yang mengomentari, misalnya kata-katanya seperti ini, jangan menggunakan pakaian kayak gitu dong, nggak sesuai tuh sama umurnya, udah tua tahu, begitu. Bercanda kan? Niatnya bercanda. Tetapi bagi orang yang memiliki usia tersebut, bisa jadi dia tersinggung. Jadi tidak boleh mengomentari usia orang lain, di mana itu bisa menimbulkan kemungkinan orang tersebut tersinggung. Paham? Yang pertama tadi apa? Berat badan. Yang kedua, usia. Yang ketiga adalah rambut. Kita tahu ada macam-macam bentuk rambut ya. Ada apa aja? Iya, rambut lurus, terus rambut keriting, lanjut rambut ikal, ada lagi
rambut yang gondrong itu. Terus ada lagi apa, botak. Ya, pokoknya macam-macam jenis rambut yang sudah kalian sebutkan itu, apapun itu merupakan karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita tidak boleh mengomentari apa yang menjadi perbedaan dari orang tersebut. Misalnya kita punya rambut yang lurus, kita ngerasa rambut kita itu paling cantik. Terus kita ngelihat rambut teman kita, rambutnya keriting. Terus kita komentar kayak gini, rambut kamu keriting ya, coba kalau lurus pasti lebih cantik deh. Rambut kamu gini ya, coba kalau ini pasti lebih keren deh. Jadi seolah-olah penampilan dia saat ini atau apa yang dia miliki saat ini itu tidak baik atau mungkin tidak keren di mata kita. Jadi teman-teman kita yang kita komentari tersebut bisa jadi mereka merasa berkecil hati, timbullah rasa minder begitu. Ya, yang keempat, lanjut, yaitu warna kulit. Kita punya warna kulit macam-macam ya. Ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya coklat, ada yang kulitnya sawo mata, ada yang kulitnya lebih gelap, macam-macam warna kulit. Itu juga tidak boleh dikomentari. Tanpa kita sadari ketika kita mengomentari dengan membandingkan warna kulit yang satu dengan yang satu, atau mungkin kita membandingkan warna kulit kita dengan orang tersebut, itu sudah termasuk dalam perilaku body shaming tanpa kita sadari. Misalnya, kok kulit kamu kusam sih, nggak dirawat ya? Kok kulit kamu gelap sih, nggak kayak aku, dan kulit aku cerah. Begitu, itu termasuk body shaming. Dan itu tidak boleh. Itu bahaya. Bahayanya apa sih Bu? Nanti kita akan bahas apa sih bahayanya ketika kita melakukan body shaming. Oke, terakhir yang kelima yaitu tinggi badan. Tinggi badan itu biasanya dialami oleh laki-laki, lebih banyak dialami oleh laki-laki daripada perempuan. Kok gitu Bu? Karena biasanya laki-laki itu dituntut lebih memiliki tinggi badan yang lebih dibanding perempuan. Contohnya ketika perempuan mencari pasangan, itu rata-rata akan mencari laki-laki yang memiliki postur tubuh lebih tinggi daripada perempuan tersebut. Jadi ketika ada laki-laki yang memiliki pertumbuhan yang tidak wajar dengan tinggi badan yang tidak seharusnya menurut sebagian orang, kemudian dikomentari, kemudian dikritik, itu juga termasuk perilaku body shaming. Contoh kalimatnya gimana Bu? Gini, tumbuh tuh ke atas, bukan gak tumbuh-tumbuh gitu. Mungkin awalnya niatnya bercanda, apalagi laki-laki ya, sesama teman, menganggap sudah akrab, menganggap sudah seperti saudara, bahkan keluarga. Jadi dalam pemikiran dia tidak akan mungkin temannya ini akan tersinggung dengan apa yang dia ucapkan karena sudah akrab begitu. Atau mungkin sekali, dua kali diucapkan temannya akan paham, ini mungkin bercanda. Tapi kalau misalnya hal itu terus diucapkan, hal itu terus menjadi bahan olok-olokan, hal itu terus menjadi bahan yang ditertawakan, temannya akan merasa bahwa ini merupakan body shaming, merupakan perbuatan yang tidak baik begitu. Jadi tadi ada 5 ya. Ini harus diingat. Nanti di akhir materi Ibu bakalan kasih games di mana kalian harus menyiapkan satu pertanyaan, wajib satu orang yang Ibu tunjuk harus bertanya. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Itu adalah ciri-ciri perilaku body shaming. Jadi orang-orang yang biasa melakukan body shaming itu ada ciri-cirinya loh. Mau tahu? Oke, di sini Ibu rangkum ada 4. Yang pertama, orang yang merasa badannya sangat gemuk padahal sebenarnya tidak. Jadi ketika dia merasa badannya terlalu gemuk atau badannya terlalu kurus, padahal sebenarnya tidak, dia akan membandingkan apa yang ada pada dirinya dengan orang lain. Begitu. Tetapi dengan membandingkan, dia tidak menganggap bahwa dirinya lebih kurang. Dia membandingkan dengan orang lain, tetapi dia menganggap orang lain itulah yang lebih kurang. Itu yang ciri yang pertama. Yang kedua, selalu menasihati orang yang gemuk untuk berolahraga agar lebih kurus. Emangnya kalau misalnya kita menasihati untuk olahraga salah Bu? Tidak salah, tetapi caranya ada yang lebih baik. Ketika kita menasihati orang lain agar dia berolahraga, daripada kita mengatakan tujuan olahraga tersebut adalah untuk kurus, lebih baik kita mengatakan bahwa tujuan olahraga tersebut bisa menyehatkan. Karena sebenarnya memang tujuan olahraga itu untuk apa? Untuk kurus kan yang pertama?
Tidak, untuk kesehatan. Jadi, orang yang kita berikan nasihat, dia akan lebih merasa bahwa kita mengatakan hal tersebut karena peduli, bukan untuk mengolok-olok atau mengkritik badannya, mengkritik fisiknya. Begitu. Oke? Yang ketiga yaitu adalah apa yang ketiga? Siapa yang tahu? Yang ketiga adalah sering merasa dirinya paling ideal. Jadi orang yang sering melakukan body shaming merasa warna kulitnya paling bagus, merasa rambutnya paling bagus, merasa postur tubuhnya paling ideal, tingginya pas, berat badannya pas, tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus. Itu merupakan orang yang memiliki kemungkinan untuk melakukan body shaming. Dia akan membandingkan tubuhnya yang dianggap ideal dengan orang-orang yang dianggap tidak ideal menurut pribadi dirinya sendiri. Begitu. Terus yang keempat, ada ciri suka mengomentari makanan orang lain. Misalnya teman kita lagi makan nih, ih jangan makan makanan itu, lihat tuh badan kamu udah gemuk, nanti tambah gemuk loh, gitu. Mungkin niatnya baik untuk menasihati temannya agar lebih sehat dalam memilih makanan, tetapi caranya atau kalimat yang dia ucapkan itu tidak benar. Ada kalimat yang lebih baik, ada cara yang lebih baik, bisa dengan mengajak teman kita tersebut untuk berbicara empat mata tanpa perlu diucapkan di depan orang ramai. Begitu. Oke, lanjut ke slide selanjutnya, itu bahaya body shaming. Jadi ada penelitian yang melakukan ada penelitian mengatakan bahwa body shaming itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena akan memberikan dampak negatif kepada orang yang biasa diberlakukannya body shaming. Bahaya yang pertama yaitu akan orang yang biasa dilakukan body shaming atau orang yang biasa mengalami body shaming akan memiliki kepercayaan diri yang sangat rendah. Kok bisa? Ya jelas, karena dia selalu dikomentari, dia selalu dikritik, dia selalu diolok-olok, dia selalu ditertawakan. Bentuk badannya, fisiknya itu menjadi bahan candaan dan tertawa orang lain. Jadi otomatis dia akan merasa tidak percaya diri, yang pada awalnya dimana kekurangan tersebut menurut dia merupakan hal yang wajar, perbedaan yang ada itu merupakan hal yang wajar, tetapi karena selalu diperolok, selalu ditertawakan, selalu dikritik, dia merasa apa yang ada pada dirinya itu merupakan hal yang tidak wajar, merupakan hal yang kekurangan yang hebat begitu, sehingga dia merasa tidak percaya diri. Dia merasa aku nggak sama orang yang lain, aku nggak memenuhi kriteria yang seharusnya begitu, padahal sebenarnya tidak seperti itu begitu. Jadi bisa membunuh rasa percaya orang lain. Kemudian yang kedua, bisa memicu datangnya depresi. Kenapa? Ya, ketika dia sudah merasa dia tidak sesuai dengan kriteria yang seharusnya, dia kemudian akan menarik diri dari lingkungannya, kemudian dia akan lebih menjadi penyendiri, suka mengurung diri, sehingga dia merasa semakin terpuruk, semakin tertekan, dan bisa menyebabkan stres, baru berlanjutlah kepada depresi begitu. Mungkin padahal awalnya kita nggak akan nyangka ya bakalan bisa sejauh itu, tapi pada kenyataannya memang seperti itu, bisa menyebabkan depresi begitu. Kemudian yang ketiga, bisa menyebabkan gangguan makan. Kok gangguan makan, Bu? Iya, misalnya kita mau mengomentari teman kita yang tadi berat badannya berlebih, yang awalnya dia akan makan dengan perasaan yang tenang, yang nyaman, yang tidak ada gangguan. Ketika kita mengucapkan kata-kata tersebut, itu akan tertanam di hatinya, yang membuat dia merasa bagaimana caranya agar dia bisa diet lebih ekstrim, bagaimana caranya dia bisa mencapai ideal yang sudah ditentukan, bagaimana dia bisa sesuai dengan apa yang diucapkan temannya, sehingga yang ada di dalam pikiran itu adalah kata-kata yang tadi tertanam di hatinya. Makannya jadi nggak nafsu, terus dia jadi malas makan, atau mungkin ketika dia udah makan dia kemudian memuntahkan. Banyak gangguan makan yang disebabkan oleh body shaming tersebut. Padahal kita tidak akan menyangka kalimat yang hanya beberapa kata itu bisa menyebabkan hal sampai separah itu begitu. Jadi anak-anak ibu semuanya, ketika kita bercanda dengan teman kita, misalnya ada si A, dia lagi duduk di meja, terus si B datang nih, gendut, sini. Maksud dia mungkin ingin
apa? Biar terlihat akrab, biar nggak kaku, biar ya best friend lah Bu gitu kan. Biar lebih merangkul, mungkin ya maksud dia merangkul, tapi pada kenyataannya itu tidak benar. Kita bisa memilih kata-kata atau mungkin bahan candaan yang lebih baik. Ketika kita bisa memilih hal yang lebih baik untuk kita, misalnya ajak teman-teman kita bercanda tanpa harus menyakiti orang lain, tanpa harus menyinggung perasaan orang lain, tanpa harus mengkritik orang lain. Lantas kenapa kita harus memilih bahan candaan yang menjadikan fisik orang lain sebagai bahannya? Begitu. Jadi maksud Ibu, kalian sebagai anak didik bangsa yang memperoleh pendidikan, tentunya harus mampu memilih kalimat atau kata-kata yang pantas diucapkan, baik itu dalam keadaan serius maupun dalam keadaan bercanda. Jadi mulai sekarang tidak ada lagi dan tidak boleh lagi mengucapkan kata-kata begitu. Mungkin sekali dua kali bisa ditoleransi sama temannya, tapi untuk yang kesekian kalinya mungkin dia juga akan capek mendengar kata-kata tersebut. Dia juga akan jenuh dengan apa yang terus kita komentari. Jadi tidak boleh. Paham ya? Oke, itu adalah slide terakhir. Berarti materi kita sudah selesai untuk mengenal bahaya body shaming. Sampai sini paham? Paham ya? Paham. Oke, sekarang game yang Ibu maksud tadi adalah gamenya berapa aku, jawab aku. Apa tuh Bu? Oke, jadi berapa aku itu maksudnya Ibu akan menunjukkan angka 1-10, misalnya pakai tangan Ibu 8 seperti ini. Nah, siapa yang sama dengan Ibu itu akan Ibu pilih untuk bertanya kepada Ibu. Sekarang Ibu kasih waktu selama 2 menit, maksimal 5 menit untuk kalian menulis hal yang akan kalian tanyakan sama Ibu. Oke? Bisa? Ya, oke. Silakan ditulis sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Udah siap ya pertanyaannya? Satu aja. Iya, satu orang menjawabkan satu pertanyaan. Oke, siapa aku? Bukan, maaf. Berapa aku, jawab aku. Siapa yang 9? Iya, si Gania 9 ya. Ayo Gania nanya sama Ibu. Apa yang udah Gania tulis? Iya, apa pertanyaan Gania? Gania bertanya apa perbedaan antara bullying dan body shaming. Kan sama-sama hal yang tidak boleh dilakukan, sama-sama termasuk tindakan sosial yang tidak baik. Ya, benar. Bagus sekali pertanyaan Gania. Ada yang bisa menjawab? Ibu aja? Oke, Ibu jawab ya. Jadi perbedaan antara body shaming dan bullying itu adalah, kalau misalnya bullying itu ada tindakan kekerasan, ada tindakan fisik. Jadi dia lebih ekstrim daripada body shaming. Kalau misalnya body shaming itu sekedar mengomentari fisik, mengolok-olok dan mengkritik. Tetapi walaupun demikian itu tetap juga berbahaya. Jadi bedanya itu bullying lebih ke fisik. Kalau misalnya body shaming dia sekedar mengomentari. Begitu. Paham kan ya? Oke, paham. Ada lagi? Ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut? Udah cukup? Atau kita mau masih main game berapa aku jawab aku? Oke, cukup ya. Berarti sudah paham? Sudah paham. Sekarang Ibu tanya, ayo jawab sama-sama. Ada berapa jenis body shaming? Pertama, ya, berat badan. Kedua, usia. Ketiga, apa ketiga? Rambut. Keempat, kulit. Kelima, tinggi badan. Pintar. Jadi apa pembelajaran yang bisa kita simpulkan pada hari ini? Coba dijawab. Widya? Ya? Coba. Oke, Widya bilang, kalau misalnya Widya bilang apa yang sudah didapatkan dari pelajaran hari ini adalah kita tidak boleh menjadikan fisik seseorang itu sebagai bahan candaan, sekalipun niatnya untuk bercanda ataupun untuk terlihat lebih
akrab. Bener? Bener, hebat anak-anak ibu. Berarti udah paham semua ya. Ya, ya perlu diingat. Itu perlu diingat. Kita melakukan body shaming itu tidak akan terlihat gaul di mata orang lain, tidak akan terlihat keren, tidak akan terlihat akrab, tidak. Malahan orang lain akan merasa tidak nyaman, risih. Kemudian kita juga berdosa karena membuat orang lain sakit hati. Jadi tidak ada manfaatnya sama sekali. Begitu ya anak-anak? Paham? Paham. Oke. Sebelum kita mengakhiri sesi pada pembelajaran hari ini, Ibu menyediakan angket kepuasan. Itu udah Ibu letakkan di meja kalian. Tadi udah dibagikan sama Vina. Terima kasih Vina, udah dibagikan sama si Vina. Jadi kalian silakan isi tingkat kepuasan kalian terhadap konseling yang sudah dilakukan pada hari ini. Kalau misalnya kalian benar-benar sangat puas, sangat mengerti, kemudian sangat seru, kemudian sangat ingin mengikuti konseling lagi, maka pilih yang nomor 4. Jika misalnya kalian mengerti, kalian merasa menyenangkan, kalian merasa sesuai dengan materi yang Ibu sampaikan, kemudian kalian merasa ingin mengikuti konseling selanjutnya, itu pilih poin ketiga. Jadi poin keempat sama ketiga itu bedanya, keempat itu pakai sangat, kalau ketiga nggak pakai sangat, itu bedanya. Yang kedua, kalau misalnya poin kedua itu, kalau misalnya kurang asik, materi yang disampaikan kurang paham, terus suasananya kurang menyenangkan, kemudian kurang berminat untuk mengikuti konseling selanjutnya, itu pilih poin kedua. Terus poin yang satu itu apa Bu? Itu kalau misalnya tidak sesuai materi yang disampaikan, tidak menyenangkan, tidak tertarik, tidak seru. Pokoknya kalau misalnya yang tidak, itu pilih poin 1. Itu gunanya apa Bu? Itu gunanya untuk pembelajaran dan evaluasi bagi Ibu terkait kekurangan apa yang perlu diperbaiki ke depannya. Jadi ke depannya kalau misalnya Ibu memberikan konseling ataupun bimbingan kepada kalian, Ibu tahu ada hal-hal yang perlu diperbaiki, sehingga ke depannya konseling yang Ibu berikan ataupun layanan yang Ibu berikan itu akan lebih bermanfaat dan lebih kreatif serta inovatif serta tepat sasaran begitu. Jadi itu penting untuk Ibu ya. Itu tidak akan mengurangi nilai kalian, enggak sama sekali. Jadi jangan takut, isi aja sesuai dengan penilaian kalian, dengan jujur, dengan seada-adanya begitu. Oke, paham? Oke, silakan diisi. Beri kesempatan 2 menit ya. Oke, selesai. Silakan tolong dikumpulkan lagi Vina. Ya, diletakkan aja. Oke, udah selesai. Alhamdulillah. Telah selesai, telah berakhir sesi konseling kita pada hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian karena sudah mengikuti layanan bimbingan konseling ini dengan sangat antusias. Kalian keren, kalian hebat. Pokoknya semuanya semangat, semuanya kelihatan sangat ingin tahu tentang materi yang Ibu sampaikan. Ibu sangat mengapresiasi itu. Semoga kedepannya ketika kita melakukan layanan lagi, melakukan bimbingan lagi, kita tetap seperti ini atau bahkan bisa lebih daripada ini. Terima kasih ya anak-anak. Oke, selamat mengikuti pembelajaran selanjutnya. Ya, Ibu undur diri. Terima kasih sekali lagi. Ibu tutup. Oh, belum. Sebelum Ibu tutup, kita berdoa dulu. Aduh, Ibu lupa ya. Kita doa dulu ya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Ibu pamit undur diri. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Vina nanti tolong diantar ke meja Ibu ya. Ya, di ruang biasa.